Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rasa syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai kesempatan kali ini Allah masih menitipkan nikmat sehat, nikmat luang, nikmat lapang, nikmat iman dan Islam yang paling utama yang mudah-mudahan senantiasa Allah titipkan sampai di penghujung hayat kita dan kita mati tidak lain dalam kondisi husnul khotimah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswah dan qudwah kita, suri tauladan terbaik bagi seluruh umat sepanjang zaman, sampai kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan kepada seluruh umatnya tanpa terkecuali, dan mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan yang sangat indah di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat ke-21. Terutama di kalimat terakhir Allah menyampaikan tentang la'allahum yatafakkarun, yaitu orang yang banyak berpikir. Ketika kita kaitkan dengan bahasan kita pada hari ini, bahagia bersama Al-Quran. Ketika kita memaknai bahagia bersama Al-Quran, tentunya harus kita sepakati terlebih dahulu apa makna bahagia. Bagaimana bahagia di dalam Islam? Ini sangat berkaitan dengan cara kita berpikir. Sehingga di dalam Al-Quran Allah mengulang-ulang kalimat yatafakkarun itu banyak sekali. Tafakkur, untuk apa bertafakkur? Ini menjadi suatu hal yang perlu kita evaluasi dalam diri kita. Tafakkur biasanya disandingkan dengan ulil albab. Ulil albab ini adalah mereka yang memiliki hati bersih, memiliki jiwa dan tubuh yang kuat, sehat, dan juga memiliki pemikiran yang cerdas. Dan mereka inilah yang memiliki sifat bertafakkur. Dan ini sudah jelas di dalam sistem Islam, di dalam ajaran agama kita, bahwa Allah menyuruh kita untuk bertafakkur dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, dengan semua ketentuan-ketentuan Allah, baik yang baik, buruk, kebahagiaan, kelapangan, bahkan kesempitan. Seperti ujian wabah yang menerpa negeri kita, bahkan mungkin mayoritas di seluruh dunia ini sedang Allah uji. Dan hanya satu kuncinya, bagaimana ketika ujian ini datang? Hanya Allah lah yang kemudian kita ingat. Banyak manusia memaknai bahagia dengan pikiran yang kemudian tidak tepat. Karena mindset mereka lah yang membentuk bahagia itu menjadi sempit maknanya. Manusia
mayoritas memaknai bahagia adalah sesuatu yang terukur secara materi duniawi. Urusan gaji, jodoh, karir, itu menjadi parameter yang sebetulnya masih sangat terbatas di dunia ini. Padahal segala hal itu mudah bagi Allah. Dan banyak juga di kalangan kita yang memaknai bahwa bahagia itu sama dengan banyak rizki, dan rizki sama juga dengan uang. Padahal rizki tidak sama dengan uang. Maka tentunya di saat kita mendengar ada orang yang curhat bahwa saya sedang sempit rizkinya, ternyata maksud sempit rizkinya itu karena dia tidak memiliki uang. Dompetnya kosong, rekening di banknya juga kosong. Dan pemikiran inilah yang perlu diperbaiki. Ketika kita ditanya, lalu bagaimana orang beriman memaknai bahagia ini? Kita lihat di surat Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd di ayat ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Di sini Allah menjawab bahwa orang beriman itu ketika dia memaknai bahagia, yaitu saat hatinya tentram. Kapan saat hatinya tentram? Yaitu di saat dia mengingat Allah. Lalu pertanyaannya, mengingat Allah dengan cara apa? Di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 kemudian Allah mengingatkan kita kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti pula kami yang memeliharanya. Di sini kita mendapatkan sebuah informasi. Ketika orang beriman ingin tentram hatinya, maka ingatlah Allah dengan Al-Quran. Maka zikir yang paling baik, wirid yang paling baik adalah tilawatil Quran. Khususnya menjelang bulan suci Ramadan ini, mari kita kumpulkan semangat untuk bisa merasakan bahagia dengan Al-Quran, dengan salah satunya adalah membacanya. Berikutnya di Quran surat Shad ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shad wal Qur'ani dzidzikr. Shad, demi Al-Quran yang mengandung peringatan. Yang dimaksud di sini adalah zikir. Arti dari Shad di atas ini mengandung sesuatu yang indah-indah. Karena di dalam surat Shad ini banyak menceritakan tentang hal yang indah, mulai dari kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan segala hal yang indah. Keindahan yang berikutnya diterangkan dalam surat Shad ini adalah tentang zikir. Kenapa dikatakan indah? Karena zikir menenangkan hati. Dalam ilmu balaghah, jika ada objek didahulukan, yaitu ala bidzikrillah, yaitu dengan mengingat Allah, lalu diikuti keterangan berikutnya tatma'innul qulub, maka hati kita akan merasa tentram. Maka ini menunjukkan ada pengkhususan atau penekanan. Oleh karena itu, Allah memberikan sebuah tawaran yang menggiurkan terkait dengan membaca Al-Quran ini. Terkait dengan bertafakur, dengan bertilawah, bertafakur dengan membaca Al-Quran. Man qara'a harfan, barang siapa membaca huruf di dalam Al-Quran, satu huruf saja. Satu huruf, bukan satu surat, apalagi 30 juz. Ternyata Masya Allah, minimal kita mendapatkan kebaikan 10 pahala kebaikan. Saat kita membaca Shad, Nun, Qaf,
huruf-huruf itu dibaca, satu huruf saja mengandung kebaikan 10 pahala. Maka di dalam Al-Quran bahkan sebuah motivasi yang kemudian Masya Allah, lupa membacanya sesuai kaidahnya, lupa saat mentasmikan hafalan kita, bahkan salahnya pun saat membaca Al-Quran menjadi sebuah ketenangan dan kebahagiaan. Sehingga tidak ada alasan kecewa saat berinteraksi dengan Al-Quran. Kita bisa ambil sebuah hikmah dari kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini dia adalah seorang muazin Rasulullah SAW. Ini pernah mendapatkan protes dari para sahabat karena Bilal saat azan dia itu ketika dalam lafaz hayyalas shalah, Bilal ini menurut sahabat tidak mengucapkan huruf shad tetapi huruf sin. Padahal Bilal sudah berusaha memperbaiki agar huruf shadnya itu betul-betul shad. Tetapi ternyata masih terdengar sin. Karena memang Bilal ini adalah orang Ethiopia atau sekarang Habasyah, dan dia memang bukan asli orang Arab. Tapi apa yang dijawab oleh Rasul saat para sahabat protes bahwa Bilal tidak mengucapkan shad, Bilal mengucapkan sin? Lalu Rasulullah SAW menjawab, tidak. Ketahuilah, shadnya Bilal yang kalian dengar seperti huruf sin, sesungguhnya itu adalah shadnya Bilal yang terdengar sampai arasy-Nya Allah. Kita bisa ambil hikmah dari cerita ini. Karena dengan niat ikhlas, kesungguhan, itulah yang menjadi tabungan dan membawa ke surga. Jika sudah berusaha, saat kita salah, keseleo, kecetit, lupa terkait dengan bacaan Al-Quran, Masya Allah, semuanya adalah kenikmatan. Salah di dalam baca Al-Quran, itu kenikmatan. Lupa saat membaca hafalan Al-Quran, itu kenikmatan. Maka saat kita terasa tertekan, sempit, galau, yang menunjukkan kita, ini adalah sebuah kondisi yang harus kita evaluasi. Karena saat kita galau, maka sebetulnya yang menjadi masalah adalah itu sebuah petunjuk bahwa jarak kita dengan Allah sedang bermasalah. Maka perbaikilah jarak itu dengan mengingat Allah, yaitu melalui membaca Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 79, Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak dapat menyentuh Al-Quran kecuali makhluk yang suci atau disucikan. Para ahli tafsir mengatakan bahwa al-mutahharun ini adalah para malaikat. Lalu pertanyaannya, bagaimana kemudian kita manusia yang bukan dari golongan malaikat membaca Al-Quran, menyentuhnya, bahkan menghafalkannya? Ternyata Al-Quran ini tidak dapat bersatu dengan kotoran atau najis. Ini jika seorang manusia banyak dosanya. Sehingga ya, ketika kita jarang membaca Al-Quran, biasanya kita agak asing dengan huruf-huruf di dalam Al-Quran. Maka semakin kita membiasakan, ternyata ayat-ayat Al-Quran, bahkan huruf-huruf di dalam Al-Quran akan memberikan kebaikan. Karena Al-Quran memiliki teknologi membersihkan dan mensucikan. Dari setiap ayat, bahkan huruf yang kita baca, itu akan membersihkan dosa-dosa dari sang pembacanya. Saat kita membaca satu huruf, kita menyetorkan shad. Ternyata kata guru kita, shad kita belum benar. Suruh diulang lagi. Shad. Masih salah juga misalkan. Shad. Ternyata sampai 10-20 kali. Masya Allah. Satu kali membersihkan, ketika 2 kali dibaca lagi, membersihkan lagi, 3 kali dibaca lagi, membersihkan lagi. Masya Allah kan, kalau ada ruangan 1 kali dipel, bersih, ketika 2 kali makin bersih lagi, 3 kali bersih lagi, 4 kali sampai sebersih-bersihnya. Maka di saat kita membaca Al-Quran lalu salah, kemudian kita mengulangi, kita dikoreksi, mengulangi lagi, jangan baper. Justru harus bahagia, karena saat itu
kesempatan diri kita dibersihkan oleh huruf-huruf yang kita baca dari Al-Quran. Jadi janganlah kemudian kita membaca, menghafal Al-Quran tetapi dosa-dosa kita tidak diampuni. Maka di sini dapat kita simpulkan, orang yang beriman, bersih hatinya, niscaya tidak akan pernah kenyang membaca Al-Quran. Maka di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan juga 156 kita bisa mengambil hikmah dari ayat ini. Di ayat 155 Allah menerangkan tentang orang yang mendapatkan musibah. Lalu di ayat 156-nya yaitu ciri orang yang bahagia meski mendapatkan musibah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang saat ditimpa musibah maka mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Lafadz qalu di ayat ini bukan hanya sekedar berkata. Sama juga kita ketika menemukan kalimat qul. Bukan maksudnya hanya sekedar berkata di lisan saja. Qul huwallahu ahad. Tidak hanya berkata Allah itu satu, tetapi hati kita, amalan kita, pikiran kita menunjukkan memang Allah hanya satu. Satu-satunya pencipta, satu-satunya tempat memohon, satu-satunya tempat menyembah. Maka jika seorang muslim berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya musibahnya itu berakhir. Kok bisa? Baru tertimpa musibah lalu kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakikatnya sebetulnya musibahnya itu sudah berakhir. Kenapa? Karena makna musibah adalah bukan musibah selama hati dan imannya tidak ikut musibah. Karena makna musibah di dalam terminologi Islam adalah di saat seorang hamba lupa dari mengingat Allah. Di saat seorang hamba memiliki jarak yang jauh dengan Allah, itulah yang sesungguhnya yang dimaksud dengan musibah. Karena bagi orang beriman, musibah yang sesungguhnya adalah betul-betul di saat kita tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya akhwat fillah rahimakumullah, kita bisa ambil dari kisah Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda yang beriman dan memasuki goa. Salah satunya bernama Martinus. Ada yang mengatakan Martinus, ada yang mengatakan Martunis. Awalnya dia belum beriman. Dia adalah seorang kepala penjara. Diceritakan di dalam penjaranya ada seorang tahanan. Beliau seorang nabi yang sangat diprioritaskan untuk disiksa, dihukum pagi, siang, malam, terus-terusan. Hingga kemudian para petugas, bahkan Martinus selaku kepala lapasnya pun merasa kecapean dan bosan. Lalu Martinus penasaran, kok kenapa ini orang walaupun berulang-ulang dihukum masih terlihat bahagia. Sedangkan Martinusnya sendiri sudah merasa kelelahan. Lalu kemudian Martinus mendatangi ke selnya tahanan tersebut. Lalu bertanya, Anda siapa? Kok disiksa berulang-ulang tapi selalu terlihat bahagia? Lalu tahanan itu menjawab pertanyaan Martinus, wahai kepala lapas, sesungguhnya jika kau pun mengetahui dan merasakan apa yang aku rasakan dan yakini saat ini, niscaya kau akan lebih kuat dan bahagia tertimpa kesusahan, tertimpa kesedihan. Nah, di sini Martinus kemudian mulai masuklah nilai-nilai tauhidnya. Lalu kisah berikutnya bisa kita ambil dari kisah Bilal bin Rabbah. Bilal mempunyai seorang teman bernama Wahsy, sama-sama budak. Wahsy ini adalah seorang yang membunuh paman Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah. Sebelum kemudian akhirnya Wahsy ini mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Ketika Bilal bebas dan merdeka dari seorang budak, lalu bertemu dengan Wahsy, Wahsy kemudian berkata, Bilal,
enak sekali kamu sekarang. Sedangkan aku masih seorang budak. Dan Wahsy ini memiliki kulit yang hitam sama dengan Bilal. Wahsy ini kemudian sebetulnya walaupun dia budak, dia memiliki kecerdasan. Dia jatuh cinta kepada seorang wanita muslimah, tetapi dia belum berani mengungkapkannya karena kalau dia mengungkapkan, dia khawatir ketika memiliki anak, anaknya pun akan menjadi budak pula. Inilah kecerdasan Wahsy, sehingga dia masih memendam perasaannya. Singkat cerita, ujian Allah datang bertubi-tubi kepada Wahsy, tapi ternyata tidak membuatnya sadar dan mendapatkan hidayah. Hingga kemudian bertemu dengan Bilal, kemudian bertanya lagi karena penasaran. Bilal, apakah kamu saat ini bahagia? Karena Bilal sudah bebas dari perbudakannya. Lalu Bilal menjawab, aku selalu bahagia, baik saat aku menjadi budak maupun setelah aku bebas dari budak. Saat itu Wahsy termenung. Kita juga mungkin akan kaget, kok bisa? Harusnya kan lebih bahagia. Tapi ternyata kata Bilal sama bahagianya. Ternyata benih-benih tauhid saat itu masuk ke dalam hatinya Wahsy. Dan ternyata dari kisah-kisah di atas kita bisa mengambil sebuah hikmah. Standar bahagia itu bukan terbebasnya dari sebuah musibah, dari kesempitan, dari rasa sedih. Mungkin bisa kita samakan dengan kondisi kita saat ini. Negeri kita Allah berikan sebuah ujian, bahkan mungkin di seluruh dunia mayoritas Allah uji dengan adanya wabah virus penyakit yang mengerikan ini. Tetapi ternyata bagi orang beriman, standar dari bahagia itu bukan ingin segera bebas dari segala macam kesedihan, dari segala macam kesusahan, tetapi kebahagiaan itu bersandar pada berjarak atau tidaknya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang menjadikan muslim beriman itu mengevaluasi dirinya saat ia berjarak dengan Allah, tentunya dengan cara berzikir kepada Allah, bertafakkur melalui Al-Quran. Maka disinilah baru kita kemudian merasakan bahagianya bersama Al-Quran. Bahkan Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan di dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, ada satu orang yang dia membaca Al-Quran kemudian khatam di malam itu, lalu kemudian satu orang lagi sama malam itu pun membaca Al-Quran tetapi tidak khatam. Dia hanya membaca satu surat saja di dalam Al-Quran, tetapi memiliki durasi yang sama sepanjang malam. Ternyata pahalanya itu sama antara yang membaca Al-Quran khatam 30 juz dengan yang hanya membaca satu surat tetapi sama-sama sepanjang malam, pahalanya sama di hadapan Allah. Bahkan orang yang dia membaca hanya satu surat saja, dia mendapatkan bonus. Bonusnya apa? Hafal. Bayangkan saja kita membaca satu surat yang sama selama sepanjang malam suntuk, insya Allah hafal. Dan kita bisa mengambil kemudian motivasi dari orang-orang yang beriman ketika mereka memaknai sebuah kebahagiaan. Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah kuatlah keimanannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal.
Dari ayat ini, Masya Allah, ini semakin mengokohkan keyakinan kita di saat kita merasa bahwa diri kita dalam kondisi sempit, sedih, maka zikrullah dengan membaca Al-Quran. Saat ayat-ayat itu dibacakan, Masya Allah, orang beriman itu hakikatnya keimanannya akan terus bertambah dan dosanya akan terus disucikan. Maka orang beriman ketika dia membaca Al-Quran atau dia menghafal Al-Quran, yang pertama kali bertambah itu bukan ayatnya bertambah hafalannya atau bertambahnya targetan tilawahnya, tetapi orang beriman saat dia membaca Quran yang pertama-tama bertambah adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita bisa menggolongkan ada 3 golongan orang yang ketika dia mendefinisikan nikmat itu berbeda-beda. Yang pertama, orang beriman. Dia memaknai nikmat itu adalah kualitas nikmat akan terasa saat sesuatu itu masih ada di dalam dirinya. Jadi kalau membaca Al-Quran itu nikmat, tahu membaca Al-Quran itu nikmat, tahu membaca Al-Quran itu adalah bahagia, tahu bahwa menghafal Al-Quran itu bahagia, maka dia akan memilih berlama-lama untuk terus membaca dan menghafal Al-Quran. Karena itu makna nikmat bagi orang beriman. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak beriman? Mereka akan merasakan nikmat akan sesuatu saat sesuatu itu diambil oleh Allah. Ini repot ini, contohnya ini banyak. Jadi saat nikmat sehat itu tidak dirasakan sebelum sakit datang. Maka banyak ada orang yang berkata, oh ternyata saat sakit itu terasa ya bahwa nikmat sehat itu luar biasa. Nauzubillah nih, kita baru mengakui nikmat dan rizki dari Allah, baru mau bersyukur saat Allah kemudian menguji kita dengan rasa sakit, saat Allah mencabut nikmat itu. Nauzubillah. Berikutnya golongan ketiga adalah orang yang bahkan mengatakan sama sekali tidak memiliki nikmat dan rezeki dari Allah. Karena ada orang yang dia memaknai nikmat itu saat sesuatu yang dia inginkan itu harus dimilikinya. Jadi belum diraih, kalau kenikmatan atau sesuatu itu belum dia raih, maka menurut dia belum mendapatkan kenikmatan. Dan lebih anehnya lagi, saat kenikmatan itu sudah dia dapatkan, pun dia belum mengatakan itu sebuah kenikmatan. Kenapa? Karena dia belum puas. Masih ada keinginan lain lagi yang ingin dia dapatkan. Maka inilah yang golongan orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran dengan tafsirnya, mentafakuri Al-Quran, pasti kita menginginkan kalau belajar tahsin, kalau hafalan pengen cepat. Iya kan? Pengen cepat atau biasa-biasa aja? Pasti pengen cepat. Jadinya itu kalau kemudian cepat lancar, lalu kita baru mengatakan ini adalah sebuah kenikmatan, sebuah kebahagiaan. Kalau sudah hafal baru bahagia. Jadi pakai syarat dulu. Aku akan bahagia saat aku hafal dengan Al-Qurannya. Padahal jangan sampai seperti itu. Karena jangan sampai bahagianya kita menunggu bisa baca Quran dengan tartil, dengan indah. Kita menunggu bahagia sampai kita hafal 3 juz bahkan 30 juz. Padahal sebelum bisanya pun kita baca Quran, sebelum tartil, sebelum indahnya kita baca Quran, sebelum hafal ayat itu kita di dalam diri kita, itu padahal sudah merupakan sebuah kebahagiaan. Maka jangan sampai kita belum merasakan kebahagiaan karena yang kita inginkan belum didapatkan. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita evaluasi. Maka dapat disimpulkan bahagia bersama Al-Quran di saat kita mampu membacanya dengan baik, berikhtiar, kita lalui prosesnya. Lalu yang kedua, bahagia bersama Al-Quran, mampu memahami Al-Quran. Yang ketiga, bahagia bersama Al-Quran karena kita mampu menghafalkannya. Bahagia bersama Al-Quran karena kita sering mendengarkannya. Yang kelima, bahagia bersama Al-Quran karena kita mengamalkannya.
Lalu sampailah kemudian ke derajat orang yang paling sebaik-baik orang. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yaitu bahagia bersama Al-Qur'an di saat kita mampu mengajarkan Al-Qur'an. Maka dari itu hal-hal di atas yang akan menjadikan kita bahagia bersama